Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu mau tanya, ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya, hadir semua. Oke teman-teman, sebelumnya barang-barang yang tidak diperlukan selama pembelajaran disimpan terlebih dahulu di tas ya. Oke. Terus kita sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, coba ibu minta perhatikan gambar di depan ini. Ini sedang ngapain teman-teman? Masak apa? Telur. Terus yang di bawah? Masak air. Nah, kenapa telur itu bisa matang? Kan pertama itu bentuknya cair ya, kalau telur ya. Kenapa bisa matang? Ada api. Api itu panas ya. Jadi terus kalau yang air mendidih? Sama. Ada panasnya ya. Panasnya dari api. Itu biasanya api dihasilkan dari mana? Kompor gas. Terus ada lagi? Kompor tungku juga bisa ya. Nah, tapi kebanyakan teman-teman pakai kompor apa? Kompor gas. Nah, kalau kompor gas itu bahan bakarnya apa? Gas. Ya, gas LPG ya. Jadi teman-teman, di dalam pembakaran yang ada di kompor gas itu ada namanya pembakaran gas propana atau C3H8 dan oksigen, di mana menghasilkan panas, menghasilkan energi panas. Nah, ketika menghasilkan energi panas itu, panasnya akan disalurkan ke lingkungannya, betul? Makanya kalau kalian di dekat kompor itu biasanya terasa panas apa enggak? Ya, karena dari si api ini yang panas itu akan melepaskan energinya ke lingkungan sekitar. Nah, hal tersebut, fenomena tersebut itu berhubungan dengan salah satu materi yang ada di kimia. Nah, namanya itu ada reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu melepaskan panas. Nah, itu ada di materi yang namanya termokimia. Jelas teman-teman? Jelas. Nah, pada hari ini kita akan belajar bareng terkait dengan materi termokimia, khususnya pada reaksi eksoterm dan lawannya itu ada endoterm. Kalau eksoterm itu melepaskan, kalau endoterm berarti menangkap. Pinter. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita itu belajarnya lewat project, lewat tugas project secara diskusi kelompok gitu. Jadi nanti teman-teman output tujuannya itu membuat project yang berhubungan sama materi si eksoterm sama endoterm tadi. Nah, untuk tujuan pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis konsep termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, mengaplikasikan konsep reaksi endoterm dan eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada menganalisis sama mengaplikasikan konsep endoterm dan eksotermnya. Nah, teman-teman, nanti di sini Ibu punya LKPD yang tujuannya itu buat memandu teman-teman dalam menjalankan proyek. Oh ya, sebelumnya kemarin Ibu udah membagi kelompoknya ya? Oke, ini udah berkumpul dengan kelompoknya semua ya. Oke, nah itu untuk halaman pertama bisa dibuka teman-teman. Ya, semuanya baca ya. Sudah dibuka? Sudah, oke. Untuk yang pertama yaitu ada petunjuk penggunaan LKPD-nya teman-teman. Jadi nanti di LKPD-nya itu ada 4 stage atau 4 fase. Untuk fase yang pertama teman-teman nanti mengidentifikasi masalahnya. Di situ ada 2 masalah teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa milih masalah mana yang mau dikerjakan sama teman-teman. Terus nanti ada stage 2 itu teman-teman nanti menyusun langkah-langkahnya. Berupa apa? Berupa langkah-langkah penyelesaian proyek sama jadwal kegiatannya. Nah, untuk pertemuan pertama ini teman-teman nanti fokusnya ke stage 1 sama stage 2. Untuk stage 3 dan stage 4-nya nanti teman-teman ke pertemuan berikutnya. Oke, jelas? Jelas. Oke, untuk yang pertama ya langsung saja ke stage 1, mengidentifikasi masalah. Sebelumnya teman-teman nanti bisa pingsut dulu antara kelompok 1 sama 2 biar adil. Mau masalah yang mana? Ya, perwakilan. Yang menang yang bisa milih. Milih yang mana? Bekerja, Bu. Oke, kelompok 2 berarti yang ini ya, masalah kedua. Oke, langsung saja untuk yang pertama, teman-teman nanti bisa membaca petunjuknya.
itu bersama-sama kelompok kalian, pahami studi kasusnya. Oke teman-teman, bisa dibahas bersama. Nah ini yang pertama ya, cedera saat bekerja. Nanti teman-teman membaca terlebih dahulu, terus mencantumkan masalah sama solusinya di sini. Coba Ibu Pandu di sini masalahnya apa? Baca dulu. Kakinya sakit, nyeri kaki karena sendinya ini ya, sendinya kaku karena mengangkat barang-barang yang berat gitu. Karena Pak Ranto itu seorang kuli bangunan gitu ya. Jadi nanti di sini masalahnya Pak Ranto sering mengalami nyeri sendi gitu. Nanti solusinya apa? Kalau misalkan teman-teman nyeri sendi itu biasanya harus diapain? Apakah harus dikompres Bu? Oh iya, dikompres, dipanasin. Kompresnya itu kompres dingin atau kompres panas? Yang hangat. Oh iya, hangat. Nah, tapi nanti berarti di sini solusinya pakai kompres pertolongan pertama. Kompresnya kompres hangat. Tapi ada masalah lainnya, teman-teman. Di sini tuh Pak Ranto jauh dari kayak apotik, terus juga apalagi nih? Terus toko warung gitu ya. Kan biasanya kompres kan ada di warung kan? Ya, itu jauh dari warung. Nah, di sini juga itu masalah apa enggak? Iya Bu, Masalah, berarti nanti di sini juga teman-teman masalahnya ditulis karena jauh dari warung, jadi nggak bisa beli kompres yang instan gitu. Terus di sini juga ada masalah lagi, coba satu masalah lagi itu ada. Nggak ada kompor, nggak ada. Kasihan. Iya, terpencil sekali ya. Oke, jadi nanti masalahnya sini ditulis ya teman-teman sama solusinya gitu. Oke, jelas ya? Oke, untuk kelompok yang kedua masalahnya udah dapet. Udah Bu. Apa masalahnya? Ayunya itu tubuhnya panas Bu, dan Demam. Terus solusi dari kalian? melakukan pertolongan pertama Bu. Oh. Dan mengompres pakai dingin. Oke, benar ya. Kalau demam panas berarti pakai air dingin. Tapi di sini ada masalah lain teman-teman. Coba diidentifikasi lagi. Ya, pertolongan pertamanya. Oh ini Bu, warungnya udah tutup bukan? Oh iya, benar Latif. Nanti berarti ditulis itu warungnya ditutup karena di malam hari. Iya, masalahnya Bu itu. Kan biasanya itu ada baby fever itu kan di warung kan, tapi ternyata tutup gitu. Jadi nanti solusi dari teman apa gitu. Solusinya menggunakan bahan yang ada di sekitar. Iya, betul sekali. Nah, nanti ketika teman-teman udah ngidentifikasi tuh masalahnya ada berapa, solusinya ada berapa. Nah, nanti teman-teman buat project yang sesuai sama solusinya. Solusinya di sini pakai kompres dingin, berarti teman-teman membuat project yang kompres dingin. Terus di sini yang bahan ada di rumah, berarti pakainya bahan yang ada di rumah gitu. Paham ya? Paham. Oke. Kelompok 2 ada yang dibingungin? Belum Bu, nulis masalah. Oke, jadi nanti Ibu Pandu yang 3 ya. Jadi nanti kan kalian udah ngidentifikasi solusinya. Jadi nanti kalian buat projectnya itu sesuai sama solusinya. Kayak ini, tadi kan kompres panas. Berarti kalian nanti projectnya, produknya itu berarti kompres panas. Terus di sini ada apa lagi solusinya? Yang kedua, Tempat buat sendiri. terus bahannya berarti kalau buat sendiri itu harus jauh di luar pulau atau luar kota atau gimana? Homemade ya, pinter ya. Homemade berarti yang ada di rumah ya. Ya, jadi nanti proyeknya itu. Oke, udah Bu, lanjut. Oke. Nanti ditulis di stage yang tahap yang ketiga. Kompres. Nanti kalian namain juga itu kompres hangat kan kepanjangan kan. Produknya kalian itu apa itu? Oh iya. Nice. Hot. Iya, oke, benar. Lanjut. Udah. Jelas ya? Jelas Bu. Teman-teman udah sampai nomor 3 atau udah? Udah jelas yang nomor 3 tadi ya? Ibu jelasin tadi. Proyeknya itu harus sesuai sama solusi yang kalian berikan. Sudah? Sudah Bu. Kelompok yang pertama tadi proyeknya apa? Bikin full pack. Cool pack karena itu kompres dingin tadi ya? Oke. Terus kelompok 2 proyeknya tadi apa? Pembuatan Hot pack.
Lanjut. Yang keempat itu jelaskan secara singkat mengapa kalian memilih produk tersebut. Yang namanya itu tohor atau CAO. Kenapa kalian memilih bahan itu? Apa tadi? Karena Pak dari Pak Rantonya sendiri itu kan bangunan Bu, jadi pasti ada bahan itunya untuk Oh, pembuatannya. kapur itu ya, kapur bangunan biasanya ya? Iya, Bu. Namanya apa? Tohor. Kalau Kapur di kita, tohor atau CAO. CAO ya, bentar. Jadi CAO-nya nanti dicampurkan sama apa? Sama CAO-nya nanti campurin sama air. Air nanti menghasilkan Reaksi. reaksi. Nanti berarti kalau itu reaksinya eksoterm atau endoterm? Reaksinya itu berarti Ekso karena melepaskan melepaskan panas, energi panas. Ya, gitu ya. Nanti juga di nomor 5 dijelaskan yang keterkaitan materi ini sama proyeknya gitu. yang eksoterm tadi. Betul. Kelompok pertama sudah. Ini tinggal yang ini Bu. Oh, keterkaitannya ya. Tadi kan ada kulpek tuh. Ya. Terus Ibu udah jelaskan di awal, ada termokimia. Nah, nanti kalian kaitin project yang di sini kalian buat kulpek sama reaksi eksoterm endoterm itu hubungannya yang mana gitu. Kita endoterm. Endoterm. Berarti kalau endoterm itu yang menangkap menangkap atau menyerap panas. Jadi nanti hasilnya itu bisa dingin gitu ya. Gitu. Oke, pintar. Terus, Ibu, itu tinggal langkah-langkah dari Bu. Oke. Nah, teman-teman nanti udah semua untuk stage satunya identifikasi masalah solusi? Sudah. Oke, kita lanjut ke stage kedua dengan perencanaan langkah-langkah dan penyelesaian proyek dan jadwal kegiatan. Untuk yang pertama, kalian bisa nyari di referensi jurnal atau website. Kalian bawa HP kan? Bawa tuh jurnal yang terpercaya. Nanti kalian jelasin itu langkah-langkah membuat full pack atau hot packnya tadi ya. Ya, bisa langsung ditulis teman-teman. Sudah Bu. Sudah. Pertama menyiapkan alat dan bahan. Untuk bahannya dari kelompok satu apa? Ada plastik apa? Ziplock. Oh, ziplock. Atau, ya, plastik Terus? tebal. Terus garam dapur. Garam dapur, Terus air. air. Sama apa lagi ya? Kain atau lap. Berarti nanti garam dapurnya itu bereaksi sama air menghasilkan dingin gitu ya? Ya, oke. Nanti bisa ditulis reaksinya tuh, reaksi kimianya biar lebih jelas. Baik Bu. Oke. Untuk kelompok 2 langkah-langkahnya sudah menemukan? Sudah Bu. Yang pertama apa? Kita siapin alat bahannya dulu sama memakai APD. Bahannya tadi ya udah dijelasin ya. Iya. Terus alatnya? Alatnya berarti sini ada plastik tebal Bu. Terus? Ada wadah. Terus? Terus habis itu ada buat kantongnya nanti. Nah, teman-teman, ini kan kalau yang tadi Pak Yanto itu kan kuli bangunan. Jadi biasanya itu cedera juga kan, kayak nyeri kayak tadi. Nah, kira-kira dari teman-teman solusi biar ada P3K itu proyeknya harus yang kayak gimana? Apakah yang kalau misalkan kompres panas tuh, air panas itu kan nggak tahan lama kan? Iya. Harus manasin air, terus berarti proyeknya yang harus gimana? Proyeknya berarti yang harus dia tuh tahan lama juga. Tahan lama. panasnya gitu. Panasnya tahan lama ya? Berarti kalau yang proyek teman-teman itu tahan lama apa enggak? Kalau misalkan disimpan Tahan lama. tahan lama, karena tadi kan kapur ya, kapur itu bentuknya serbuk kan? Sama apa tadi? Air. Nanti diwadahin di plastik apa? Plastik yang tebal. Plastik tebal. Kalau mau digunain berarti tinggal dimasukin gitu ya. Itu awet ya. Iya Bu. Dibandingkan sama yang kompres. Kompres pakai air biasa. Pintar. Oke. Buat memaksimalkan proyeknya ini kan pakai NaCl sama H2O, air sama garam dapur. Nah itu kan kita reaksinya endoterm, di termokimia. Nah itu
harus dimasukin kulkas nggak Bu untuk cold pack-nya? Biar lebih dingin, Bu. Ini kan karena masalah di sini juga kan tadi nggak ada kulkas kan di rumahnya. Jadi nanti NaCl dengan H2O itu ketika bereaksi itu menghasilkan dingin, tapi dinginnya itu nggak sedingin air ketika dimasukin di kulkas gitu. Berarti tetap seorang mendinginkan. Tetap mendingan. Tapi ada sensasi dingin lebih dikit gitu dibandingkan sama air biasa gitu. Nanti teman-teman juga kalau misalkan di saat pengerjaannya itu ada berubah bahan-bahannya bisa. Oke, lanjut teman-teman. Untuk langkah-langkah sudah? Sudah, lanjut ke jadwal kegiatan ya. Oke. Untuk jadwal kegiatan nanti kan teman-teman dikasih waktu 1 minggu ya. Nanti teman-teman susun sesuai dengan penanggung jawabnya. Terus waktu pelaksanaan sama rincian kegiatannya gitu. Nanti di akhir di hari ke-7 itu presentasi gitu. Oke? Harus adil ya pembagiannya ya. Sama alat dan bahannya, ayo. Udah, Bu, ini. Sudah? Oke. Nanti teman-teman Waktunya seminggu ya, Bu. ya waktunya seminggu. Jadi nanti 6 hari itu teman-teman buat nyelesain project. Hari ke-7-nya kalian presentasi gitu. Udah? Project-nya harus dibawa ya. Projectnya harus dibawa minggu depan biar teman-teman yang kelompok lain tahu gitu. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Jelas. Untuk langkah-langkah sama jadwal kegiatannya udah? Sudah adil? Sudah. Oke. Jadi Ibu mau mengevaluasi sebentar. Jadi tadi kan ada di sini produknya apa? Full pack. Ini hot pack. Itu menjelaskan tentang materi? Ada hubungannya dengan materi? Termokimia khususnya pada endoterm exoterm. Nah, teman-teman itu kan berbasis project, jadi teman-teman lebih nyantel ya, lebih nyantel. Oh, ini aplikasinya gitu. Nah, teman-teman tadi ada yang kesulitan nggak diskusinya? Berdiskusi semua? Aman ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan apapun, nanti bisa chat Ibu kalau misalkan bingung selama project begitu. Gitu. Nanti nggak ada yang tadi nggak ada yang bicara sendiri gitu nggak kan? Ya, oke, bekerja semua. Oke, karena Ibu rasa sudah cukup, sudah jelas juga. Nanti minggu depan kalian bawa projectnya, terus juga tulis kendala sama solusinya itu nanti selama kalian membuat project itu apa, biar Ibu tahu gitu ya. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.